Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubalik, para kiai, sesepuh bini sepuh Masjid Baitus Salam yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Allahumma amin. Menungso niku nek wis awake sehat, atine ayem, duwike akeh, sempurna. Begitu pula pagi ini kita mengawali kegiatan sholat subuh berjamaah di masjid. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Seorang manusia ketika bangun dalam keadaan sehat, kemudian masih beriman kepada Allah, maka pagi itu orang tersebut nilainya lebih mulia dibanding dunia seisinya. Begitu kita memulai aktivitas sholat subuh berjamaah di masjid, maka Allah lewat sang Rasulnya, siapapun orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka sebanding dengan sholat semalam suntuk. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita berpuasa. Perintah berpuasa ini tahun kedua hijrah, karena ketika itu turunnya di bulan Sya'ban tahun kedua. Di bulan Sya'ban itu ada beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 56 tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu yang kedua surat Al-Baqarah ayat 144 tentang perintah untuk pindah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis samai sampai akhir ayat. Lalu yang ketiga, di bulan Sya'ban itu pula turun surat Al-Baqarah ayat 183 di tahun kedua hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, kalau melihat turunnya ayat ini tahun kedua hijrah, maka berarti Rasulullah dalam hidupnya 8 kali dalam hidupnya menangi puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu, saya ingin sekilas mengingatkan, ayat ini kalau kita lihat secara ilmu sastra Arab, baik itu ilmu shorof, ilmu nahwu maupun ilmu balaghah. Ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya ini namanya nida, huruf panggilan. Jadi kalau Allah memanggil seseorang, memanggil hambanya, maka itu berarti ada sesuatu yang sangat penting. Pentingnya untuk apa? Pentingnya diperintah untuk puasa. Oleh karena itu ayat ini khitabnya, tujuannya hanya untuk orang mukmin.
Tidak berlaku bagi orang kafir, orang munafik, orang dolim, orang musyrik, orang ahli kitab. Tidak berlaku. Berarti kalau begitu, kita ini sangat mulia dalam pandangan Allah. Iya. Apalagi bangun dalam keadaan sehat, beriman, lalu dipanggil oleh Allah untuk puasa. Sungguh luar biasa ini. Kemudian diteruskan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nanti sampean buka di dalam kitab tafsir, Pak. Ayat kutiba ini seluruh ahli tafsir memaknai ai wujiba au furido. Semua ahli tafsir memaknai kutiba ini sinonimnya adalah wujiba, diwajibkan, atau furido, difardukan. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang pernah diwajibkan, ditetapkan, difardukan kalian kepada umat-umat yang terdahulu. Oh nek ngono, poso ini sudah disyariatkan sejak Nabiullah Adam alaihi salam ada. Hanya saja di situ disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan oleh Allah kepada kita seperti yang pernah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Makanya Syekh Sayyid Maliki Al-Makki Al-Maliki, beliau menulis banyak kitab, salah satunya adalah kitab Dzikriyat wa Munasabat. Beliau menyebutkan bahwa puasa itu disebut ibadatun qadimah, ibadah sing wis tuwek, ibadah yang sejak dulu kala. Kemudian ayat ini diakhiri oleh Allah dengan kata la'allakum tattaqun. Pilihan katanya, Pak, ini yang luar biasa. Makanya ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran itu adalah seluruhnya. Nama suratnya, peletakan urutannya, nomor suratnya, per ayatnya, per hurufnya, mukjizat. Luar biasa ini, Pak. Makanya kalau kita melihat Al-Quran terjemah di Mekah atau di Medina, itu ada rak, Pak. Raknya itu besar-besar. Di situ banyak Al-Quran, dan di situ banyak Al-Quran yang sudah diterjemah berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Tetapi ketika Quran ini diterjemah, bahasa aslinya mesti diikutkan. Ini yang tidak terdapat pada agama-agama lain. Mengapa diikut sertakan bahasa aslinya? Ini menunjukkan bahwa Quran benar-benar dari Allah, benar-benar wahyu, benar-benar firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kenapa Allah menggunakan kata la'allakum tattaqun? Padahal itu boleh, andaikan boleh dirubah, la ayyaja'alu tattaqun, boleh. La ayyaja'alu tattaqun, semoga kalian bertakwa. Maknanya sama, sama. Litaja'aluna tattaqun, boleh, boleh. Tapi Allah memilih kata la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, tattaqun ini maknanya adalah fi'il mudhari'. Dari kata waqayaki wiqayatan. Ittaqo yattaqi ittaqo, maknanya terhindar, menjauh dari turun yang menyebabkan azab Allah turun. Itu makna tattaqun. Sehingga di dalam penerjemahan selalu dimaknai dengan kata takut, padahal takwa maknanya bukan takut. Tapi karena kalimat ini yang paling mendekati kepada kebenaran, lalu itulah yang dipakai untuk menerjemah.
Tatakun itu Bapak Ibu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mempunyai dua fungsi waktu. Yang pertama adalah menunjukkan zamanul hal, zamanul an, masa sekarang. Yang kedua menunjukkan waktu zamanul mustaqbal, masa yang akan datang. Di dalam bahasa Inggris ono istilah future tense dan present continuous tense. Present continuous tense sama dengan zamanul hal, sekarang. Kemudian zamanul mustaqbal menunjukkan waktu yang akan datang, present future tense. Bapak Ibu, ini hebatnya Quran. Karena ini Allah menggunakan kata tatakun, lalu diawali dengan kata la'alla. Kumnya namanya dhamir mukhatab, la'allakum tatakun, lalu diterjemahkan semoga berharap kalian menjadi orang bertakwa. Pun ketika fi'il mudhari' yang berfungsi dua waktu, present continuous tense dan present future tense, begitu dikasih kalimat la'alla di depannya, maka kalimat kata la'alla ini menghapus fungsi waktu yang present continuous tense atau zaman sekarangnya terhapus karena ada huruf la'alla. Sehingga kalau begitu orang berpuasa yang diwajibkan Allah itu membentuk pribadi yang takwa itu bukan hanya sekarang, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi yang paling penting justru di masa mendatang. Kenapa? Karena Allah mengawali dengan kata la'allakum tatakun, yang la'alla ini menghapus fungsi waktu yang sekarang. Begitu cerdiknya Allah Bapak Ibu, sehingga Quran ini tidak bisa ditandingi oleh bahasa manusia siapapun dan kapanpun. Nun sewu Bapak Ibu, Bible itu yang sekarang itu sudah dirombak. Ono sing ditambah, ono sing dikurang, ono sing diganti. Coba. Tapi Quran tidak bisa. Diganti terjemahnya tidak masalah, yang sesuai dengan tempat waktu, tapi bahasa aslinya tidak akan pernah berubah. Karena apa? Allah yang menjaganya, karena ini wahyu. Bapak Ibu, setelah ini kemudian Allah menggunakan kata la'alla. Yang kedua, fi'il mudhari' ini fungsinya lil istimror. Istimror maknanya bolak-balik, kontinu, terus menerus. La'allakum tatakun, kalau begitu sesudah dimasuki huruf la'alla, masa sekarangnya hilang, menunjukkan masa yang akan datang, dan istimror secara terus menerus, secara berulang-ulang dan secara kontinu. Harapannya Allah kepada kita, agar kita ini dengan puasa Ramadan betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa, dan takwanya bukan hanya di bulan puasa, tapi secara terus-menerus dan kontinu. Betapa tingginya Quran itu, Pak. Nah, kita berharap, Pak, kita belum tahu tahun depan masih bisa berpuasa seperti sekarang, belum tentu. Maut telah menunggu kita setiap saat. Ini oleh karena itu gak gampang untuk menjadi orang bertakwa, walaupun ayat ini tiap malam kalau bulan Ramadan disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para penceramah. Tetapi bukan juga sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan beban pada kita yang kita tidak bisa melaksanakan. Tidak mungkin itu. Hanya saja
sejauh mana kita mempunyai kapasitas untuk meraih pribadi seperti yang diharapkan Allah. Makanya kemudian jaminannya tidak main-main. Ketika orang itu sudah bertakwa kepada Allah, Pak, Allah menjamin di surat At-Tolak ayat 3 dan 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena perjalanan menuju takwa sebegitu sulitnya, maka ketika sudah memperoleh, jaminannya bukan main-main. Wa may yattaqillaha, Allah menggunakan kalimat jumlah syartiyah. Siapapun, barang siapa yang sudah bisa bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu niki jenenge jawab syarat. Wa may yattaqillaha jenenge isim syarat. Barang siapa yang benar-benar sudah bertakwa, maka Allah menjadikan orang tersebut makhroja. Segala kehidupan, kesulitannya ono jalan keluar. Nomor loro, wayarzuqhu, dan Allah akan, nah di sini Allah menggunakan fi'il mudhari' lagi, wayarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang mempunyai pengalaman rohani kadang-kadang tidak masuk akal di otak. Gak masuk akal, Pak. Kita ini sering mengalami segala kehidupan, problem hidup yang sulit, gak mari-mari. Tetapi kadang-kadang di luar nalar kita bisa selesai tanpa ada bisa dinalar. Disinilah pentingnya orang ketika berupaya menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kita tidak sulit, tidak, tapi juga tidak mudah. Artinya Allah memberikan itu bisa kita jangkau asal kita mau. Makanya ketika di usia senja seperti ini, Bapak Ibu, awake dhewe iki yo apa sudah tua. Wis kepala 6, kepala 7, kepala 8. Bagaimana agar kita bisa membentuk pribadi yang takwa? Sementara fisik kita sudah lemah, harta kita sudah pensiun. Kita cari di bulan Ramadan ini, Pak, amaliyah sing ringan tapi pahalanya sangat besar. Nek dilakoni niku enteng tapi ganjarane gede. Apa kira-kira, Pak? Nomor 1, nek gelem kita sering-sering mengucapkan dzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Awake dhewe kate wiritan sewengi, maca Quran sewengi khatam, abot. Wiritan ae subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jare ke Kanjeng Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani alal mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat nek diucapno niku enteng, gampang, ringan, tapi pahalanya nanggone timbangan besok berat, Pak. Disenengi Gusti Allah. Apa kata Rasulullah? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sing nomor 2, ringan, enteng, tapi pahalanya besar. Nopo? Sering-sering mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Siapapun orangnya, Pak, mbok selama dia di dalam kalbunya, jantungnya mengakui Allah, la ilaha illallah, andai saja, naudzubillah min dzalik, andai saja orang ini hidupnya penuh dengan maksiat, besok isik digoleki kali Gusti Allah mergo menyimpan kalimat tahlil la ilaha illallah. Makanya ada ono hadis, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mlebu swarga, Pak, selama masih ada kalimat la ilaha illallah. Sing nomor 3, maca selawat.
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Napa kok selawat? Gak ono ibadah, gak ono amalia, gak ono kegiatan orang Islam yang Allah malaikat melok ngelakoni, Pak. Mboten enten kecuali selawat. Awake dhewe diperintah poso, Gusti Allah gak tahu poso. Diperintah maca Quran, Gusti Allah gak tahu maca Quran. Diperintah haji, umroh, sedekah, zakat, Allah ndak pernah haji, umroh, zakat, sedekah ndak pernah. Tapi begitu Allah perintah membaca sholawat, Allah melok ngelakoni bersolawat pada Nabi, malaikat juga bersolawat. Dan sholawat itu satu-satunya ungkapan yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Sing nomor 3, Pak, mergo wis tuwek di bulan Ramadan, menyongsong, menjaring, basang Lailatul Qadar. Yang pertama, di Sahih Bukhari itu disebutkan Lailatul Qadar itu akan diberikan oleh Allah di 10 hari terakhir. Mulai malam 20, 21, 22, 23, 24 sampai terakhir. Kalau kita merujuk hadis Imam Ahmad, lebih rinci lagi. Hadis Imam Ahmad menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah pada malam-malam ganjil 10 terakhir. 21, 23, 24, 25, 26. Lah sing dadi masalah, Pak, tahun ini awal puasanya beda. Ono sing mengawali tanggal 11, ono sing mengawali tanggal 12. Kira-kira sing bingung sinten? Sing bingung malaikate. Iki kapan ganjile? Itu tidak penting. Ya. Oh, iki nek hadis Ahmad menjelaskan secara lebih rinci. Kalau kita kembali kepada Quran, lebih penak lagi. Nonggone surat Al-Qadar yang tadi saya baca itu, inna anjalnahu fi lailatul qadr. Di penghujung ayat, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Terus tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan sampai terbit fajar. Quran jauh lebih enak. Maksudnya piye, Pak? Andaikan Allah memberikan Lailatul Qadar iku jam 09.00 sore, mesti sampai subuh. Andaikan memberikan jam 11 sampai subuh. Memberikan jam 1 sampai subuh, jam 3 sampai subuh. Misalkan Allah memberikan jam 4 isu sampai subuh. Karena sekarang subuhnya jam 4.16. Nah, disinilah Bapak Ibu nek awake dhewe mari sahur, ojo umek ambek koraan. Begitu mari sahur, kita sisakan waktu barang 5-10 menit sebelum azan, kita sudah tafakkur. Mbuh ngumekno tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Mbuh maca Quran, mbuh ndonga, mbuh zikir. Kalau ini kita lakukan istiqomah 30 hari 1 bulan, maka 95% kita bisa menyongsong, menggapai, mendapat Lailatul Qadar. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini dijadikan oleh Allah sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik. Jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali.
Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Medina di usia yang masih sehat. Yang belum punya pekerjaan, Allah segera memberikan pekerjaan sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberi kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga bulan ini Allah benar-benar memberikan dan kita mendapat Lailatul Qadar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasallim radhiyallahu ta'ala amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin bersama Ustadz Mulyani Taufik MHI. Sampai berjumpa di pengajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.